Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Lancar Sel ya. Kali ini saya bikin video lagi cara memperbaiki HP ya. Kali ini ada HP Redmi 10 dengan kondisinya itu hanya mau hidup ketika sambil dicas ya katanya sih. Tapi beneran ini mati guys. Kita coba tes dulu ya seperti apa. Untuk baterainya apakah terisi? Ada berapa persen ya, kita lihat dulu. Ya, ini ada getaran, ternyata cuma getar-getar kayak gini. Tuh, kok cuma getar-getar. Coba dibalik. Kita akan lihat dulu apakah ini persentasenya baterainya isi. Menurut riwayatnya sih kronologinya itu memang kayak gitu ya tadi. Nah, ini malah langsung hidup sendiri guys, padahal belum saya pencet powernya. Menurut keterangan dari yang punya memang kayak gini ya, katanya bisa hidup kalau sambil dicas. Ketika casnya dicabut mati. Wah, ini padahal untuk baterainya ini masih ada 89% guys. Baik, kita coba cabut ya. Langsung mati guys, beneran sumpah. Ya, itulah dia. Tadi kerusakannya seperti itu ya. Baik, untuk mengatasinya kita sebenarnya harus matikan dulu nih, daripada getar-getar terus nanti kepencet volume nggak sengaja masuk ke recovery malah error ya. Baik, sambil nunggu ini kita akan lepas dulu bagian sintre guys. Mana nih, maaf ya ini agak berantakan ya, memang buat para teknisi ya pasti paham lah ya posisi meja teknisi itu seperti apa ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini hidup ya, kita matikan dulu dengan cara kayak gini, pencet power dan matikan. Oke, kalau sudah mati kita bisa lepas konektor USB-nya seperti ini. Oke, ini HP-nya sudah mati. Dan kita akan lepas dulu bagian SIM tray, nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak dilepas dulu juga nggak apa-apa, tapi nanti takut lupa ya. Ini ada kartu smart tray-nya satu. Kemudian untuk membukanya kita akan buka bagian backdoor atau tutup belakang. Ini harus mencongkel bagian yang di belakang ini teman-teman. Kita pakai alat apa ya? Kita coba pakai alat ini. Aduh, tapi ini rawan sekali ngelupas ya bagian cat dalamnya. Tadi lupa saya nggak bilang juga. Nah, ini bisa teman-teman. Hati-hati juga di bagian tombol power. Di sini ada fingerprint atau maksudnya fleksibelnya ya. Takut ketabrak sama ini. Ini kalau nggak salah ini baru pertama kali dibongkar nih teman-teman. Lamnya masih lem pabrikan. Terus fingerprintnya di mana nih ya? Takut sekali gua. Pernah pengalaman kayak gitu sih soalnya. Oke, bagian atas. Nah, ini nih tadi. Nah, lemnya kan tuh. Gak apa-apa lah, mudah-mudahan yang punya bisa menerima ya. Yang namanya dibongkar ya kayak gini lah resikonya. Oke. Untuk lemnya sudah berhasil lepas, tinggal di sisi kamera. Nah, ini tinggal ditarik saja seperti ini teman-teman. Ini lemnya bisa dibuang dan nanti juga perlu dibersihkan ya. Dan bisa kita lihat sama-sama bahwa untuk Redmi 10 ini masih tersegel resmi di pabrik Xiaomi ya. Ini ada segelnya dan di bawah, untuk bawah nggak ada, cuma satu ini teman-teman. Ini ada segel di bagian atas ya. Baik, untuk melakukan perbaikan kita perlu melepas semua baut yang ada di sini karena kita akan melepas baterainya teman-teman. Oke, kita lepas satu persatu baut yang ada di bagian penutup ini teman-teman, frame-nya ya. Belum jadi tuh guys. Kita lepas dulu yang bagian mengelilingi kamera ya. Ini karena biasanya harus melepas dulu bagian sini, tapi nggak apa-apa lah. Ini dari sini juga bisa lepas semua. Oke. Ini banyak yang sudah lepas. Selanjutnya kita lepas penutup kameranya seperti ini guys. Nah, ini sudah terbuka ya. Hati-hati jangan sampai kena jari ya, takut kameranya buram. Tinggal bagian bawah dilepas semua juga ya.
Mohon maaf ya agak lama, ini saya pakai obeng manual saja biar si tangan juga ikut olahraga ya. Nah ini udah terlepas semua. Untuk baut bawahnya kita lepas seperti ini, dan kita cek lagi untuk bautnya sudah terlepas semua. Selanjutnya tinggal kita lepas bagian frame. Biasanya saya melakukannya di bagian ini deket lubang fingerprint, kita tekan seperti ini. Nah ini kan masuk ya jarinya ya, maksudnya kukunya masuk, tinggal didorong ke bawah seperti ini. Nah ini mudah sekali kalau udah tahu caranya. Hati-hati, ini aja fingerprint dan fleksibelnya kita lepas dulu seperti ini. Kemudian kita lanjut dari sisi sini memutar ya. Nah ini udah bisa kita angkat. Ini ada lem sedikit masuk di sini, nggak apa-apa. Oke teman-teman, ini sudah berhasil kita buka. Selanjutnya kita akan fokus ke baterai. Ini posisi mati ya teman-teman ya. Nah ini masih mati, kita akan fokus baterai. Kita lepas dulu konektor baterai. Kemudian di sini ada A ya, kita lepas yang A dulu. Oke, selanjutnya kita coba tarik sedikit. Kalau nggak bisa ya nanti, nggak bisa guys. Lepas. Baik, selanjutnya tinggal yang ini ya. Ternyata kurang apa? Kurang pas ya, nggak apa-apa, kita bantu pakai ini. Tinggal diangkat sedikit dengan perasaan ya, kita lepas. Nah ini udah terlepas guys. Oke, selanjutnya kita akan fokus ke baterainya. Kita akan lepas bagian atas ini ya, baterai teman-teman. Pakai kuku aja nggak apa-apa. Ini bagian sini kita lepas, isolasi penutupnya kita lepas ya. Oke guys, ini sudah berhasil kita lepas. Maaf, sebentar kita ada gangguan sedikit ini. Oke, ini berhasil kita lepas dan kita buka seperti ini teman-teman. Oke, dan di sini ada komponen yang apa namanya, tulisannya C1 di sini ya. Ini adalah kode dari fuse baterai. Kita akan coba lepas dan mengganti dengan yang baru, atau kalau nggak ada ya bisa kita jumper menggunakan kabel jumper. Oke, kita lepas ya. Untuk melepasnya mudah sekali, tinggal panasi pakai solder seperti ini. Nah ini terangkat sebelah, kemudian tinggal sebelah kita angkat lagi. Nah ini sudah kita bersihkan sisa yang ada di sini. Ini sudah bersih ya teman-teman, tinggal kita jumper saja. Kalau yang nggak punya fuse baru bisa di jumper, kalau ada ya silahkan diganti. Cuma kalau fuse gantian itu akan mudah sekali rusak lagi teman-teman. Oke, karena kabel fuse-nya juga nggak tahu kemana, saya ini ada teman-teman, dikit ya. Ini ada kabel jumper, kelihatan nggak sih? Nah ini seperti ini, kita kasih sedikit saja, kita lumuri pakai timah dulu biar lapisannya itu terkelupas. Oke, ini singkirkan dulu sebentar, kita kasih timah sedikit biar lapisannya itu terkelupas seperti ini. Nah kalau sudah, kita lanjut ke baterai. Kita kasih timah juga di bagian baterai sini. Oke, jangan terlalu lama ya soldernya nempel di baterai, takutnya terlalu panas nanti komponen lain bisa rusak ya. Oke, ini sudah terpasang teman-teman. Kita akan potong menggunakan cutter sesuai ukuran ini ya, pelan-pelan saja, karena di sampingnya juga ada IC ini. Ini sudah saya jumper, kelihatan nggak? Saya pakai ini ya. Nah, kelihatan guys. Oke, yang jelas itu tadi ya caranya seperti itu. Kemudian kalau sudah di jumper seperti ini, tinggal kita tutup lagi teman-teman. Kita tutup lagi, ini kita rapikan ya. Ini seringkali kelupaan. Nah oke, kalau sudah masuk seperti ini, tinggal kita tutup seperti ini. Nah oke, ini sudah rapi kembali dan kita akan coba pasang lagi guys. Oke, kalau misalnya ini mau dipasang lagi bisa, itu lebih bagus ya, karena ya, biar kelihatan agak mirip seperti dari pabrikan gitu ya. Oke, kita pasang lagi, cuma dipasang seperti ini aja kok.
Oke, ini baterainya udah diperbaiki, kemudian kita akan pasang lagi guys. Oke, kita sudah pasang baterainya, kemudian untuk konektornya kita pasang lagi seperti ini. Kemudian sebelum kita tutup, kita akan coba dulu ya, kita coba nyalakan menggunakan kuku, tapi hati-hati ini jangan terlalu keras mencetnya, takut rusak. Dan ada getaran guys, kita coba tunggu sampai HP-nya menyala. Kalau bisa menyala berarti berhasil ya teman-teman. Dan selanjutnya sambil ini nunggu hidup, kita bersihkan sisa lem yang ada di bagian frame ini teman-teman. Ini mudah sekali, pakai tangan juga bisa ya. Ini dibersihkan supaya apa? Supaya nanti posisi backdoornya itu lebih rapi ya, jadi bisa presisi ya teman-teman. Nah ini udah hidup ya teman-teman. Ini sudah bisa hidup dan kita lihat di sini untuk baterainya 90% guys. Kita coba panggilan darurat. Ya, bisa hidup dong guys. Ini nggak sambil dites lagi ya. Oke, itulah tadi untuk pemasangannya, bisa kan ya teman-teman ya. Jadi videonya saya akhiri sampai di sini saja karena untuk viewsnya tadi udah intinya udah selesai ya. Intinya ini HP rusak dari fuse baterainya dan sudah saya ganti atau jumper. Kalau diganti sih bisa aja sih, cuma kebetulan saya lagi kehabisan stok, jadi di jumper juga nggak masalah teman-teman. Dan biasanya sih lebih awet di jumper pakai kabel jumper teman-teman. Oke, terima kasih video untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.